Selamat siang teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di acara YouTube ya, di workshop online. Nah, sebelumnya ya jangan lupa ya, ingat ya, mesti like ya and subscribe supaya terus update ya informasi mengenai workshop online. Dan juga ya teman-teman ya yang nonton channel ini ya untuk kasih komen ya. Contoh ya, Lita Bandung, kemudian Yusuf, kemudian Yusuf Makassar misalnya. Jadi sebutin nama Anda dan dari mana aja kota Anda. Karena workshop online kita hari ini ya terbuka untuk umum ya. Jadi bisa disaksikan di kota manapun ya di Indonesia. Bahkan aja juga ya yang ada di luar negeri. Nah, teman-teman semuanya ya, hari ini ya masih dalam kondisi stay at home ya. Kita kasih doa dan support dulu untuk para dokter, para perawat, cleaning service ya yang lagi bertugas di rumah sakit sebagai tim garda depan untuk pemberantasan virus corona ini ya, untuk diberikan kekuatan, untuk diberikan terus kesehatan ya. Dan saya juga appreciate yang sangat luar biasa buat teman-teman ya yang hari ini masih stay at home ya, masih ada di rumah ya, yang bisa membuat ya mata rantai virus corona ini ya bisa terputus. Nah, sambil siap Sabtu-Sabtu seperti ini, siang-siang seperti ini ya, menggunakan waktu yang efektif, yang positif ya, dengan nonton workshop online ya, apalagi hari ini materinya luar biasa ya tentang diabetes beserta komplikasinya ya. Nah, teman-teman, kenapa kok saya sangat tertarik ya dan begitu menariknya tema ini? Karena data yang saya dapatkan dari WHO ya 2017 itu angka penderita diabetes itu luar biasa dan Indonesia menjadi negara ke-6 terbesar di dunia. Dan angkanya adalah sebanyak Indonesia sendiri 10 juta penderita diabetes. Dan WHO sendiri memprediksikan di tahun 2030 angkanya melonjak luar biasa menjadi 21 juta penderita diabetes. Dan data yang baru saya dapatkan ternyata tahun ini Indonesia angka penderita diabetes itu sudah mencapai 20,4 juta penderita diabetes. Dan tentunya ini bukan satu prestasi yang menyenangkan ya buat kita dengarnya, tapi ini menjadi satu pertanda keprihatinan ya. Makanya kita akan kupas habis di sini supaya angka ini bisa diturunkan. Nah, teman-teman semuanya tetap masih dalam kondisi stay at home dan physical distancing ya. Saya perkenalkan dulu, saya Yuyun ya, yang akan memandu acara ini beberapa waktu ke depan ya. Dan nanti akan saya undang narasumber yang hari ini yang saya lihat ya di laptop saya sudah ready ya. Kalau nggak salah ada di Surabaya ya. Nah, sudah dada. Oke, saya langsung undang yaitu Dr. Sugeng Suparno, spesialis penyakit bedah ya. Dan beliau adalah salah satu dokter senior di sini dan banyak sekali menghandle pasien-pasien diabetes. Makanya saya kepengen dengar sharing dan penjelasannya. Oke, kita sapa dulu ya. Halo Dokter Sugeng. Halo. 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 Selamat Halo. siang, Dok. Selamat siang juga. Oke, stay safe, tetap sehat, Dok. Iya, tetap sehat ya, Ya, meskipun tantangan ada. tantangannya tidak work at home ya, harus tetap Ya, bertugas ya. masih tetap di rumah sakit. Oke ya. Nah, oke, sebelum saya lanjut, saya ingatkan lagi kepada teman-teman semua ya yang lagi nonton channel YouTube ini untuk komen, sekali lagi untuk Iya, komen namanya siapa, kemudian dari negaranya atau dari kotanya berasal ya. Oke, Dokter Sugeng, mohon maaf banget hari ini kan iya. temanya begitu menarik banget ya tentang diabetes, apalagi tadi saya sebutkan angkanya, Iya, aduh lumayan. lumayan ya. 20,4 juta ya. Ya, benar ya Dok ya, yang tadi saya Iya, sampaikan ya. betul itu. Betul ya. Nah Dok, boleh dijelaskan nggak sebenarnya penyakit diabetes itu seperti apa Dok? Penyakit diabetes itu suatu sindrom metabolik. Itu mengenai kelainan dari produksi atau sekresi dari insulin maupun dari kerja insulin. Bisa salah satu,
bisa kedua-duanya. Dan Hmm. diabetes ini dibagi dalam 4 tipe. Diabetes tipe 1 itu terjadi pada anak-anak karena autoimun ya. Dia sel beta pankreasnya rusak. Itu angkanya kecil sekali. Terus yang kedua, yang paling banyak itu yaitu DM tipe 2 yang didapatkan pada orang menginjak usia dewasa. Terus yang ketiga, diabetes pada ibu hamil. Yang lain, diabetes pada lainnya. Contohnya pada penyakit fibrotik dari pankreas dan lain sebagainya. Oke. Tadi Dokter Sugeng Seperti itu. sebutkan diabetes tipe 2 banyak sekali penderitanya di tipe Iya, itu. paling banyak sekali Kira-kira ya. kenapa ya Dok ya? Kok bisa banyak begitu angkanya ya Dok ya? Pertama, ya itu kan sindrom metabolik ya, Ya. yang pada masyarakat sekarang ini perubahan dari gaya hidup. Contohnya ya, perubahan pola makan. Yang pada awalnya kita kan seringkali pagi makan sedikit, siang lebih banyak, malam dipolkan. Nah, kebanyakan malam kan istilahnya kondisi tubuh kan istirahat. Iya Dok. Diberi gula terlalu, makan terlalu tinggi sehingga kerja insulin dan pankreas itu terlalu berat sekali. Lama-lama juga kalau kita kerja terlalu berat, lama-lama juga kalah juga kan seperti itu. Nah, Oke. dari ahli diabetes juga saya dapatkan ya, yang bagus makan pagi itu yang banyak. Karena kita butuh tenaga untuk bekerja. Siang agak dikurangin, malam paling sedikit. Kemudian dari ahli nutrisionis juga saya dapatkan ya, bahwa orang setelah makan 2 jam itu jangan istirahat dulu. Ya aktivitas apalah, ngutek-ngutek jalan-jalan atau ngerumpi dan lain sebagainya, atau mengerjakan pekerjaan tugas yang belum selesai. Setelah 2 jam baru boleh beristirahat. Jadi mohon maaf Dok, boleh saya ini ya Dok ya, boleh Ya, tanya di sini ya betul atau tidak? Berarti penambahan angka penderita diabetes itu karena tipe 2 dan karena iya, tadi itu adalah pola hidup ya. iya Jadi salah bisa satunya. saya ini dong, bisa saya mulai untuk khawatirkan anak-anak zaman sekarang ya, karena Iya. sebenarnya diabetes itu kalau tadi lihat tentang pola makan, berarti faktor keturunan itu kecil banget ya Dok ya? Faktor keturunan ada pengaruh. Ada Tapi pengaruh? kalau pola hidup kita dan lain sebagainya itu tidak mendukung, itu tidak terjadi. Ya 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 Jadi ya. faktor lingkungan itu pengaruhnya besar sekali. Sedangkan Oke. pasien saya banyak yang saya dapatin dia, orang tuanya nggak ada diabetes, tapi dia sendiri kena Oh, diabetes. ya Seperti ya itu. ya ya. Anak-anak ada juga Dok yang menderita diabetes? Ada, yaitu diabetes tipe 1. Tipe 1 ya? Tapi sekarang usianya lebih mudah lagi ya, masih dewasa muda, begitu sudah kena diabetes tipe Mhm. 2. Yang Mmm, angkanya sudah mulai banyak ya. Itu oke. juga karena autoimmune disease. Nah, Terus penyebab berikutnya itu mhm, faktor stres. mmm, Kenapa? Karena faktor stres itu merangsang hormon-hormon antagonis, antinya dari insulin. Sehingga insulin juga bekerja lebih lagi. Terus ya. yang faktor ketiga, itu karena kita tidak bergerak. Ya. Karena apa? Kalau kita bergerak dan lain-lainnya ya, otot itu dilatih untuk menggunakan gula. Jadi dia menggunakan sistem enzim juga untuk menggunakan gula yang ada. Oke. Dok, Dokter Sugeng, Ya. ya. Nah, setelah dapat penjelasan seperti itu, kira-kira ada gejala awal nggak, Dok? Ada tanda-tandanya nggak ya? Orang yang kena Nah, diabetes itu seperti apa? iya. Ya, seperti ini ya. Kita seringkali kalau sekolah kan tujuannya salah satunya kan supaya bisa reuni kan. Iya iya iya. Nah, pada waktu reuni itu seringkali kita ketemu ya. Pada waktu sekolah dulu teman kita itu gagah sekali, cantik sekali dan lain sebagainya. Tapi begitu waktu ketemu reuni, loh kok loyo, lemes, Mmm, terus mukanya itu lebih tua dari biasanya. Nah, seperti itu. Itu curigai salah satunya yang umum aja. Terus pada diabetes itu dia tuh makannya banyak.
tapi tidak gemuk-gemuk. Oh, loh, bukannya malah seneng itu dok ya? Banyak orang seneng tuh, makan banyak gak gemuk tuh. Saya juga kepingin seperti itu. Tapi diabetes Ternyata makan banyak tapi tambah kurus. artinya Terus warning ya, kemudian, justru warning ya. iya. Kalau sudah penurunan berat badan, hati-hati. Ya. Salah satu penyebabnya itu diabetes. Kemudian haus, banyak minum. Terus sering kencing. Nah, yang cukup menantang sekali itu disfungsi ereksi. Nah ini mesti didengar baik-baik nih. Dan lain sebagainya. Nah, ada gangguan disfungsi ereksi seperti itu. Jadi kalau ibaratnya tadi itu menurun frekuensinya, jangan curiga dulu ya, ada pihak ketiga ya. Jangan-jangan tanda-tanda tadi ini istrinya sudah terlanjur marah-marah, ternyata tanda-tanda diabetes malah dimarahi, tambah stres lagi nanti ya suaminya. Stres tambah lagi diabetesnya. Aduh, nah ini saya ingatkan dulu nih ya sama yang hari ini lagi nonton YouTube, lagi live workshop ya. Nah, jangan sampai deh ya, kita harus positive thinking ya. Positive thinking supaya pada saat ada, mudah-mudahan nggak ada ya, tapi kalau ada gejala seperti itu ya mesti harus waspada ya. Oke. Nah dok, kalau tanda-tandanya tadi sudah ada. Nah untuk memastikan ini ya, karena tadi itu sudah kesenengan makan banyak tapi tetap langsing. Udah kesenengan ini ya, wah langsing. Dia akhirnya lama-lama nggak diapa-apain. Nah untuk memastikan dia itu diabetes atau tidak, itu langkah apa yang harus kita lakukan? Nah, ini ada info dari pasien saya sendiri ya, cukup menantang ini ya. Orang diabetes itu lucu. Tidak diberi makan, lemes. Diberi makan banyak, lemes. Nah, untuk pemeriksaan labnya, yang dasar dulu yang murah ya, kita periksa gula darah puasa. Yaitu 8 jam setelah makan terakhir, didapatkan gula darahnya lebih atau sama dengan 126. Lebih dari 126, curiga diabetes. Terus kemudian, gula darah dengan setelah makan. Baik makan besar maupun 3 sendok gula pasir, campur air 1 gelas, kita minum, ya. 2 jam kemudian diperiksa gula darahnya. Kalau dia lebih atau sama dengan 200, berarti diabetes. Waspada. Terus ada pemeriksaan yang lebih mahal lagi. Yang ratusan ribu ya, yaitu HbA1c. Kalau HbA1c-nya lebih dari 6,5, lebih atau sama dengan 6,5, itu curiga diabetes juga. Seperti itu. Oke, setahu saya yang pemeriksaan terakhir itu untuk ngecek indikasi gula darah yang 3 bulan terakhir ya dok ya, sehingga bisa ketahuan pola sehingga ketahuan pola makannya seperti apa. Biasanya kalau pasien datang ke dokter tuh pintar sekali dia. Berapa hari sebelumnya dia udah porsir, olahraga teratur, terus makan yang teratur dan lain-lainnya, datang ke dokter gula darahnya normal semuanya. Nah, yang terakhir yang tidak bisa dibohongi. Nggak bisa dibohongin ya. 3 bulan. 3 bulan ya. 3 bulan betul-turut, nah itu baru normal. Nah dok, untuk orang yang sudah kena diabetes tadi ya, sudah dipastikan tadi harus pemeriksaan kena diabetes ya. Kira-kira langkah apa yang dokter lakukan yang sudah kena diabetes gitu ya? Harus ngapain nih? Supaya ibaratnya ada progres untuk dia bisa sembuh dan lain-lain. Nah, pertama yang kalau udah kena diabetes, kita harus mencegah supaya orang itu jangan terkena komplikasi. Dari rekan dari Perkeni ya, ahli diabetes, endokrin, mereka menyebutkan bahwa setelah 5 tahun orang terkena diabetes, 68% mengalami gangguan jantung. Jadi komplikasi jantung yang timbul. Dengan asumsi seperti itu, jantung sudah kena, berarti yang lainnya juga bisa. Contohnya komplikasi yang dapat pertama di kepala, stroke. Bisa juga pikun, Alzheimer, Parkinson, dan lain-lainnya. Kemudian turun sedikit ke mata. Bisa mengalami kebutaan, apa kerennya retinopati diabetes. Terus kelainan gigi juga, turun ke bawah lagi serangan jantung.
Terus yang ke bawah lagi gagal ginjal. Terus yang ke bawah lagi yaitu disfungsi ereksi. Terus ke bawahnya lagi gangguan dari ekstremitas atau anggota gerak. Biasanya yang dirasakan apa? Rasanya tangannya itu dingin karena dia ada gangguan aliran darah. Terus gangguan dari saraf-saraf tepinya. Rasanya tangan, kaki itu rasanya kok kebas. Rasanya pati rasa begitu. Nah, kalau sudah mengalami seperti itu, biasanya dia jalan tanpa alas kaki atau sepatunya terlalu sempit, mengalami luka ya. Ya, akhirnya komplikasi berikutnya akan timbul lagi berikutnya. Luka sampai gangren pun, bahkan amputasi sering terjadi. Artinya dok, sebenarnya bukan hanya diabetes sendiri itu yang mengerikan, tapi justru penyakit keturunannya tadi itu ya dok ya, karena hampir semua organ itu malah diserang ya dok ya. Ya, jadi dan diabetes sendiri ada komplikasi yang akut, itu komplikasi yang kronis ya. Komplikasi yang akut itu gula darahnya terlalu tinggi sekali atau terlalu rendah sekali. Itu cepat sekali kejadiannya seperti itu. Oke. Nah, begitu melihat ternyata cukup mengeri, bukan cukup mengerikan ya, sangat mengerikan ya menurut saya ya dok ya. Nah, pengalaman dokter sendiri pada saat menghandle pasiennya seperti apa dok? Nah, kalau saya menghandle pasien dulu ya, saya tetap menggunakan ya secara medikal, saya gunakan salep, salah satu contohnya Boderem, Mebo, terus antibiotik untuk anaerobnya, kuman anaerobnya, saya gunakan metronidazole yang murah itu. Terus kemudian pembedahan ya, dengan mengeluarkan nanah jaringan mati itu, setelah itu kita isi itu. Nah, banyak yang menantang seperti di situ. Karena apa? Diabetes sendiri kan menyebabkan gangguan aliran darah. Nah, itu yang cukup menantang di situ. Meskipun sudah perawatan seperti itu, terjadi gangguan aliran darah, tidak menutup kemungkinan amputasi hasil akhirnya. Nah, setelah saya memperhatikan juga nutrisinya dan vaskularisasi atau aliran darah tersebut, sekarang sudah mulai banyak kemajuan ya. Contohnya nanti akan saya presentasikan yang mau saya amputasi tidak jadi, terus kemudian tendon atau uratnya kelihatan, itu bisa menutup lagi. Salah satu contohnya, boleh saya tampilkan slide-nya? Oke, boleh dok. Ya. Silakan dok. Ini kejadiannya sudah beberapa tahun yang lalu ya. Ini cukup menarik ya. Usia juga cukup senior, 64 tahun. Dia penderita diabetes, stroke pada kaki yang kiri, ekstremitas yang kiri, kemudian gangren juga pada tungkai yang kiri. Terus dia mengalami gangguan dari gerak mata, tik. Jadi matanya berkedip terus pada sisi yang kiri lagi. Nah, ini datang ke saya, kita lihat slide-nya. Tanggal 2 Mei ya, itu mestinya kalau kaki yang stroke, dia kan mengecil. Dia besar ya malah. Jadi bengkak. Mulai dari atasnya lutut sampai pergelangan kata kaki, itu bengkak semuanya. Dan di dalam itu isinya nanah dan otot-otot yang rusak. Biasanya saya belah ya, tapi kalau ini saya buat lubang sedikit untuk mengeluarkan nanah dan jaringan matinya tersebut sekitar 1 liter. Nah, setelah saya lakukan operasi, ya begitu ya, kempes ya, seperti itu. Nah, kejadian cukup menantang. 3 hari kemudian terjadi gangguan aliran darah. Nah, sudah mulai busuk. Bawahnya itu tulang itu persis. Otot-ototnya juga busuk semuanya, mengecil semuanya. Nah, ini saya tawarkan ke keluarganya. Secara medis, saya sudah menggunakan semuanya. Oh, betul-betul sudah saya gunakan semuanya. Tapi, saya gunakan nutrisi yang lebih lanjut dan keluarga setuju. Akhirnya, ini cara kerjanya, aliran darah sebelum saya beri nutrisi polisakarida itu, namanya Fermeta, dan aliran darah saya lancarkan dengan alfaspin, itu sebelumnya dia gantet seperti ini. Jadi sel darah merahnya itu lengket-lengket semuanya. Setelah itu setelah penggunaan itu, dia jadi lancar.
Nah, akhirnya perkembangannya 6 hari kemudian, nah tampak kan jadi agak merah-merah gitu sampingnya. Lagi, ya terus perkembangan lihat 10 hari kemudian, 20 hari kemudian, terus ya 20 hari lebih, terus slide, ya terus ya kita lihat perkembangannya ya. Nah ini tepat 2 bulan. 2 bulan sudah nutup dan kondisi terakhir seperti ini. Dan 2 tahun yang lalu saya ketemu dengan pasiennya. Nah ini ketemu dengan saya, lihat kakinya yang sebelah kiri itu tampak berisi lagi kan. Iya. Dan dahsyatnya pasien ini, dia bisa jalan lagi. Jadi stroke-nya hilang. Kemudian gejala tik ya, matanya berkedip itu hilang juga. Yang buat saya amazing di sini. Oke. Dokter Sugeng, Ya. setahu saya nih ya, kebetulan saya juga punya keluarga adalah diabetes ya, dan rata-rata kalau sudah kena luka seperti itu sulit untuk keringnya. Nah, Iya. kok bisa sampai membaik seperti ini? Kira-kira handle pasiennya seperti apa ya, Dok? Ya itu tadi, pengobatan secara medis, Ya. ya, salep mepododerm, metro, terus kadang saya gunakan kultur juga untuk melihat kumannya, pemberian antibiotik yang sesuai dengan kulturnya itu, regulasi gula darahnya, saya gunakan insulin, ya dari rekan sejawat dari penyakit dalam. Kemudian untuk nutrisinya, saya berani menyetop karbohidrat. Jadi karbohidrat cukup pagi aja, siang dan malam tidak boleh. Jadi saya gunakan alfa meta itu. Oke. Nah. Tapi pasiennya boleh makan yang lainnya loh ya. Sayur boleh, daging ayam boleh, telur boleh, tahu tempe boleh. Jadi kalau bisa ya makan setengah ekor ayam pun juga boleh, nggak apa-apa. Oke. Nah, yang rata-rata kan sebelumnya yang namanya pasien kalau sudah kena diabetes itu kan nggak boleh makan karbo kan ya dok ya, karena kan bisa memicu gula darahnya naik lagi ya. Jadi pemberian nutrisi yang baik tadi ya dok ya. Iya. Jadi nutrisi harus diperhatikan juga. Ada beda ya dok ya, ada beda. Waduh, saat menghandle pasien yang dikasih nutrisi. Sebelum seperti ini biasanya hasil akhirnya ya amputasi. Kemudian kalaupun dia sembuh, lukanya butuh bertahun-tahun. Sedangkan kalau ini kan saya lihat terhadapkan 2 atau 3 bulan lah sudah menutup. Sehingga ongkos atau biaya untuk berobatnya juga murah juga, kita tekan juga di situ. Oke, ya. Karena buat saya ini amazing dok, bisa membaik seperti ini. Nah, kalau saya lihat fotonya ini kan dokter Sugeng ketemu tahun 2018 ya. Iya. Nah, berarti sekarang setahun kemudian ya, setahun lebih, hampir 2 tahun ya. Nah, saya jadi penasaran nih, kepengen tahu kondisi terakhir yang namanya Bapak Tejo ini seperti apa. Nah, kira-kira bisa sharing enggak dok keluarganya dok? Atau Pak Tejo? Istrinya bisa. Oh istrinya bisa, oke. Untuk bisa sharing gimana caranya? Bisa? Saya kirim nomor teleponnya ya. Oh bisa telepon ya, bisa telepon. Oh iya bisa. Ya, karena saya yakin begini dok, yang namanya diabetes itu kan banyak orang berpendapat begitu ya, mempunyai mindset obatnya itu nggak bisa stop ya, karena kan itu jangka panjang. Udah gitu untuk sembuhnya itu kan harapannya kecil banget. Tapi lihat pasien seperti ini, buat saya juga jadi lebih penasaran lagi, kepengen dengar sharingnya langsung supaya teman-teman yang nyaksikan workshop ini bisa langsung bisa tahu ya. Oke, bisa tahu nomor HP-nya ya? Sudah Oke. terkirim ya nomornya. Di call aja nggak apa-apa. Saya telepon coba. Ibu Insia ya? Iya, Ibu Insia. Di Blora ya dok ya? Oh iya dari Blora dia. Oke, saya coba telepon. Halo Ibu Insia. Ya, oke. Sebentar saya telepon ya, Bu ya, sebentar. Halo? 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 Iya, ini istrinya Bapak Tejo ya. Oke, ya. Tunggu sebentar ya.
ini istri ini dia ini seorang istri yang concern terhadap kesehatan Iya. suaminya ya. Jadi dia berupaya apapun yang terbaik ya. Jadi waktu saya pengobatan medis sudah mentok, dia minta tambahan lagi yang lebih lanjut ya, Oke. supaya jangan sampai kakinya itu diamputasi. Dokter Sugeng, mohon maaf nih sambil saya nunggu nih Ya, nyambung dengan Ibu Insia. Dokter Iya. bisa sharing lagi nggak barangkali ada handle pasien lagi dengan kondisi Oh ya, ya. ini saya terakhir ini saya menghandle kakak ipar saya. Dia juga kena diabetes juga, ya, dan ada komplikasinya. Jadi sudah mulai kakinya bengkak, gagal jantung juga, terus ginjalnya sudah mulai juga terasa. Jadi Halo, kreatinnya Ibu sudah naik Insia, maaf 3,7. sebentar. Tapi Halo, saya maaf. gunakan Ibu kombinasi jangan itu. dimatiin teleponnya ya sebentar ya, Oh saya iya, sudah sambungkan nyambung ya. sebentar. Ayo terus aja, nggak apa-apa. Sambungkan Bu Insia aja dulu. Ya, sebentar. Terus terjadi perbaikan dari kakak ipar saya itu. Dan 10 hari terakhir dia kontrol ke saya dengan kakinya yang seperti tadi gangren nanti. Halo, maaf Dokter Sugeng, kayaknya kita sudah tersambung dengan Ibu Oh iya ya, Insia boleh ini. sambung aja nggak apa-apa Ya. ya. Oke, selamat siang Ibu Selamat siang Insia. Bu Insia. Selamat siang Bu Yun. Ya, ini saya dengar penjelasan dari Dokter Sugeng ini membuat saya penasaran ini ya, Ya. dengan Pak Tejo ya. Nah, boleh tahu nggak awal sebelum ke Dokter Sugeng kondisinya Pak Tejo ini seperti apa? Sakit apa ini Bu? Boleh dijelaskan Bu? Iya, terima kasih. Waktu itu Bapak sebelum ketemu Dokter Sugeng itu sakitnya Bapak itu sakit mata, glukoma, dan ada penyempitan peredaran darah yang menuju ke otak. Akhirnya Bapak mengalami stroke ringan, mata berkedip-kedip sebelah kiri, dan dikatakan oleh dokter bahwa harus mengkonsumsi obat syaraf, obat darah tinggi seumur hidup. Alhamdulillah pada tahun 2016 itu sudah lukanya tidak seberapa, karena tidak dibawa ke dokter, Bapak mengalami infeksi kaki muka, lukanya sudah lumayan bengkak, kemudian Iya. halo Bu Yuyun. Ya. Kemudian saya bawa ke Rumah Sakit Bayangkara, dilakukan tindakan itu pengambilan cairan karena kaki Bapak yang bengkak. Iya, pengambilan lamanya ya. Iya Bu. Terus waktu dibawa ke Dokter Sugeng, kondisinya itu seperti apa Bu Insia? Parah sekali Bu Yun, itu lukanya sampai dalam sekali. Iya. Terus rencana mau saya amputasi itu. Rencananya mau diamputasi ya Bu ya sama Dokter Sugeng ya? Amputasi, saya nangis itu waktu itu, terus saya bilang sama nggak ada yang lain dokter nggak sampai diamputasi. Iya. Tapi itu Pak nggak usah konsumsi obat, itu karena minum ini seperti sereal dan di pakai laser itu. Akhirnya saya setuju, Bapak mengkonsumsi rutin itu alfa meta dan lukanya itu disenteri sama alfa spin. Oke. Ya. Akhirnya alhamdulillah bisa sembuh. Lukanya bisa kembali, sakitnya kembali halus seperti berlubang, terus sampai sekarang Bapak tidak mengkonsumsi obat yang besar, obat darah tinggi dan lain, alfa meta dan rutin itu di bagian kepala itu bisa terisi alfa spin itu, dan sekarang alhamdulillah sudah tidak berkedip-kedip. Iya. Normal seperti itu. Oh, alhamdulillah. Iya. Terus saya lihat fotonya dari Dokter Sugeng tadi itu kan ketemu Bapak kan 2018. Nah, kondisinya hari ini gimana, Bu? Foto sekarang? Iya, foto. Oh, ada fotonya.
Enggak, kondisi Bapak sekarang gimana? Kondisinya sehat, alhamdulillah. iya. Iya. Biasa nggak konsumsi obat, hanya itu alfameta rutin sama alfasepin setiap tidur itu disentering gitu kepalanya. Oke. Mhm. Jadi udah nggak minum obat dokter, tapi sekarang ini rutin minum Avameta. Iya. Ya, jadi udah hampir 2 tahun ya Bu ya minum rutin Avameta Lebih, ya. 4 tahun. Iya, sudah. Rutin ya. Oke. Iya. Ibu Insia terima kasih banyak sharingnya ya. Iya, iya. Sama-sama. Iya, sehat terus ya Bu ya bersama keluarga ya Bu ya. Ya, Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam buat keluarga. Ya, salam kembali. Ya. Wah, luar biasa, amazing. Iya. Saya jadi ikut seneng ya dan mendapatkan harapan ya untuk teman atau keluarga yang kena diabetes. Oke, boleh Iya. lanjut Dok tentang penjelasan yang pasien tadi yang kakak ya, kakak. Yang kakak ipar tadi, Heeh. sekarang saya beri Vitomed juga untuk vitaminnya dan lain sebagainya, sehingga dalam waktu berapa hari ini ya terasa badannya sehat, seger. Kemudian lukanya setelah pakai triple itu ya, Vitomed, Alfameta, Alfaspin, cepat sembuhnya. Sekarang sudah fase penyembuhan. Oke. Nah, boleh saya tampilkan slide yang kedua, kasus Boleh. ini yang cukup menantang ya. Biasanya kalau seperti ini ya siap-siap ya, yang kuatkan iman ya, untuk melihat yang mengerikan ini. Nah, apa itu Dok? Ya, luka kaki yang mengerikan. Yang biasanya Lebih kalau mengerikan segini dari saya tadi. putus saja. Iya, lebih Saya mengerikan tak lagi. balik badan. Oke, Ini monggo. usianya juga sama, cukup senior juga ya. Seorang wanita ya, 67 tahun, usia mirip-mirip ya. Gangguan dia awalnya seperti ini ya, 18 September. 2 hari kemudian saya langsung operasi buka. Nah ini hancur semuanya, habis nih. Jadi kelihatan dari urat-uratnya itu kelihatan sekali. Nah setelah saya rawat dengan Avameta, Alfaspin, terus nah mulai membaik. Saya kultur juga kumannya, terjadi perbaikan. Bahkan kumannya itu sensitif sekali terhadap tetrasiklin, super tetra. Nah, sehingga dia terjadi perbaikan, lihat aja tanggalnya ya, 2 bulan lebih ya. Terus slide, ya kondisi terakhir ini setelah saya suruh kontrol di rumah aja sama perawat-perawat yang merawat di rumah ya, untuk mengurangi beban saya yang setiap hari ada aja pasien yang baru ya. Dengan ini akhirnya terjadi perbaikan, jadi urat-uratnya tidak dinutup lagi dan pasiennya bisa jalan. Dan dahsyatnya selama saya rawat ini, pasiennya juga mengalami stroke juga. Sehingga dari dokter anestesinya waktu itu ngamar di ICU, saya gunakan Alfaspin untuk kepalanya, akhirnya stroke-nya pulih. Seperti itu. Ya, saya menghela nafas ini Dok. Dan lihat saya. Makanya saya juga pasti bisa ngerasain teman-teman yang lagi lihat workshop hari ini ya. Iya, begitu melihat dampaknya diabetes seperti ini dan komplikasinya seperti apa ya. Benar-benar deh ya, saya sarankan bagaimana hidup sehat tadi ya, untuk bisa mengatur pola makan ya, untuk mengatur asupan nutrisi dalam tubuh kita. Dan senang banget saya dengar sharingnya Dokter Sugeng tadi, juga dengar sharingnya Ibu Insia. Artinya ada harapan buat pasien diabetes ya bersama dengan komplikasinya untuk bisa mempercepat ya proses penyembuhannya ya. Karena tadi Dokter Sugeng menyebutkan ada dibantu dengan nutrisi Alfameta, kemudian Vitomax dan Alfaspin ya Dok ya. Nah, saya jadi penasaran banget, kepengen tahu lebih dalam apa itu Alfameta, Alfaspin dan Vitomax. Dan senang banget ya teman-teman semua yang ada di workshop online hari ini ya. Karena hari ini kita sudah kedatangan ya tamu yang sangat luar biasa sebagai narasumbernya yang sangat expert menurut saya. Karena beliau adalah Director of Product Division dari Buzzword Group ya. Dan Buzzword Group sendiri ini adalah perusahaan besar banget, big company yang sudah ada di 5 benua. Dan saat ini sudah mempunyai total cabang
itu sebanyak 21 cabang di seluruh dunia. Nah, sudah hadir bersama dengan kita ya, Mr. Samen Chong. Saya sapa dulu. Hai Mr. Samen Chong. Hi, okay, to everyone. Okay. Oke. Selamat siang to Ibu Yun. Hai, how are you? Apa kabar? Yeah, fine. Yeah, fine. yeah. Stay very good in Kuala Lumpur, Malaysia. Oke, Mr. Simon, menarik banget tadi yang dijelaskan. Can you speak in bahasa? I think it's better we have mixed bahasa and also English. Oke, we talk campur-campur with you ya. Okay. Oke, oke. Mr. Simon Chong ya, bisa dijelasin nggak yang tadi saya penasaran kenapa yang namanya alpha meta itu bisa mempercepat proses penyembuhan pasien diabetes ya? Boleh dijelaskan? Can you explain for us? Yeah, thank you to everyone here. Actually, alpha meta is a functional food. It's derived from organic rice. So it contains a high concentrate of alpha polysaccharide peptide, or we call it alpha PSP. So this alpha PSP actually is a unique functional and cellular food, okay, which we can contain polysaccharide is a carbohydrate, amino acid, okay, and also the mineral, vitamin, and also like the phytonutrient. So how the alpha PSP can function in our body? So actually, this alpha PSP can stimulate the metabolic enzyme productions, okay, in our body, and also it can enhance, okay, the bioenergy of ATP production, okay, in our body. So the splicing of the metabolic enzyme and also the ATP energy to our body, they can strengthen, okay, our body system, especially, okay, to normalize our metabolism process, okay, in our cellular level. So it can help our body to have better cellular detoxification, cell repair, and cell rejuvenation, and also the cell protection. Okay, so alpha meta provides some of the amino acid, okay, it's some amino, okay, and also the mineral which they can enhance our internal organ, especially the pancreas. I'm sure we know it, okay, pancreas is very important organ in our body because it releases the insulin to regulate our blood sugar level. Okay. So this product actually alpha meta, okay, once we intake this product, actually it can help us, okay, to neutralize the free radical in our body and also keep our pancreas in healthy condition. Okay, in other words, we can produce more and more insulin, okay, to regulate, okay, the blood sugar level in our body, so it can help us to minimize the risk to get the diabetic condition. Okay, Mr. Sama, next. Okay, so we will go to some of the research, okay, of alpha meta for the blood sugar level controlling. I just want to share one of the important research on the alpha meta with all of you here. So this is one of the research, okay, we do it efficiency of the alpha PSP from the alpha meta on blood sugar level among 707 diabetic patients from the hospital. Okay, so this all the respondents we are giving alpha meta for 90 days. Okay, and then we test their glucose level checking before and after they taking the alpha meta. So this is the result. Can we show on the PPT on the result next? So this is the result of the finding. Okay, we have found that they are at least 61.9% of the diabetic patients are taking alpha meta for 90 days. They have better blood glucose level, okay, compared to before they taking the alpha PSP, only about 11.5% only. So from here, actually, we can conclude alpha meta, it can help to promote the better, okay, blood glucose stabilization in our body, and it can reduce the risk of the diabetic condition among for the people suffer from the high blood sugar level. Okay. Mr. Samen. Yeah. Okay.
Ini artinya cell, my cell. Halo. Yes. Hello, my cell not need just about rice I eat, but my cell food is alpha PSP. It's correct. Yes. Okay, yeah. Okay. Continue. Yeah, the main of the why alpha meta is so amazing to improve the wound healing and also the stabilize the blood sugar. The most important item in the alpha meta, that is the alpha polysaccharide peptide or alpha PSP. That is a raw food for our body cell. How about Phytomax and Alpha Spin? Okay, Phytomax actually this is a new product we just launched in April 2020 by the Biswell Group, and this is a fantastic functional product because it can provide the phytonutrient which it can help to regulate the metabolism in our body as well. So before we go for this amazing product Phytomax, so let us to understand what is a phytonutrient. So phytonutrient actually is a metabolic compound from the plant source, and many research have found that phytonutrient able to provide cell protection and cell healing power to the body by provide some of the nutraceutical compound like antioxidant, antibacterial, anti-inflammatory, and hypoglycemic, which means this compound actually can help to lowering the blood sugar level. So based on the research, free radical, this is the main cause to develop metabolic syndrome like diabetes condition. So free radical actually can cause our pancreas to become damaged, which means they will affected to insulin releasing. So our blood sugar in our body, they will shooting up very, very high. That's why we suffer from high blood sugar condition or diabetic symptom. So Phytomax actually, it can provide a good source of the antioxidant. So it can help us to neutralize the free radical in our body. That's why it can keep our pancreas in healthy condition. So we can release more insulin to convert the glucose in our blood to become glycogen we can store in our liver. That's why our blood sugar, they will become normal. So this is the first thing we can do it from the Phytomax to help in stabilization of your blood sugar level. So in other words, Phytomax also, it can help us to provide some of the phytonutrient which very important, to help us to reduce the byproduct in our body. We call it advanced glycolate end product or AGES. This byproduct actually will reduce the sensitivity of insulin, which means if this byproduct is accumulate more and more in our body, our insulin efficiency will getting very low. That's why we will suffer high blood sugar level. So Phytomax actually, this product can provide the phytonutrient. It can help us to reduce this byproduct in our blood. Therefore, it can help us to increase the sensitivity of the insulin. That's why we can have better of the control of our blood sugar level. Is this okay? Okay, very clear, Mr. Simon. Yeah. So regarding for the Alpha Spin, this is amazing. The holistic wellness tool. It can help us, to fight, with the free radical, improve our blood circulation, and also it can bring more oxygen to our every single cell in our body. It can help us to reduce a lot of the sign and symptom among for the diabetic condition, because for diabetic condition, we know that they always suffer from the oxygen deficiency because of the poor circulation of the blood. So according to the some of the research by the Masaru Emoto laboratory from the Japan, Alpha Spin, we can trick the water to form what we call it the Alpha Spin structured water. So this structured water actually, they are more, they are small in the cluster form, and also they are easy to penetrate into our cell membrane, which means
they are very easy absorbed by our body cell. So we can do the better of the hydrating in our body system. Therefore, this alpha spin, okay, structured water, it can help us, okay, to improve our blood circulation. As I said it, if we improve the blood circulation, what we can do it, we can deliver more oxygen to our blood cell. Oh. So when we have a more oxygen and nutrient to our every single cell, so we can do better of the cell repair and cell rejuvenation. That's why we can we can have a very good of the body healing, okay, of our wound part, and also we can reduce the inflammation in our body. This is very important, especially okay among for the diabetic patient, because this is again the sign and symptom of diabetic patient. They are getting like the gangrene, the wound cannot recover problem because low oxygen, inflammation, and also poor of the oxygen supply. We can solve this problem by the alpha spin structured water. Wow, fantastic, Mr. Simon, ya. Yeah. Yeah. How we use Alpha Meta, Vitomax, and Alpha Spin? Okay, for the best result, okay, of the using of the Alpha Meta and also the Vitomax and Alpha Spin. Yes. Okay, this is the best recommendation. Okay, we said it for Alpha Meta. We recommend consuming 3 times, okay, for daily, okay, with 10 grams for each of the serving before breakfast, before lunch, and also the before dinner. We need to provide, as we said it, the alpha PSP, the raw material to our body cell. This is, we can do it from the Alpha Meta. For Vitomax, okay, we need to provide the phytonutrient antioxidant to our body. So we recommend, okay, consume 3 times daily, just add 10 drops of Vitomax in glass of the water in room temperature or beverage, then drink for the whole day. To structure water by the alpha spin, okay, try to consume the alpha spin, okay, structured water at least, okay, 1.5 liter daily to promote better body hydration, okay, process to improve our blood circulation. Okay, try this amazing, okay, combination of a product for 90 days. I'm sure you will feel the improvement starting from the first 2 weeks. Okay, then some of your health parameter, okay, will totally change and improve after 90 days trying this product. Then you can enjoy what we promote it, the healthy, happy, and harmony lifestyle. Wow, so very fantastic from your sharing, Mr. Simon Cheong, ya. Thank you so much. Thank you so much, Mr. Simon Cheong. Yeah, thank you to everyone. Ya, oke, teman-teman semuanya ya, yang masih stay ya di workshop online hari ini ya. Saya bersyukur banget hari ini ya bisa mendengarkan sharing dari Dr. Sugeng, kemudian juga dari Mr. Simon Cheong, dan juga tadi sharingnya dari Bu Insia ya, beliau dari Blora ya. Dan saya tadi bisa ambil sedikit kesimpulan bahwa hari ini yang kita makan nggak hanya sekedar nasi, tapi sel kita adalah butuh yang namanya alpha PSP karena bisa membantu 4 fungsi sel ya, yaitu detox, kemudian permajaan, perlindungan ya, dan tadi adalah perbaikan. Nah, selain daripada itu ya, alpha meta itu ternyata juga mengandung nutrisi ya, asam amino, mineral dan vitamin sehingga bisa membantu tadi mempercepat proses penyembuhan dan memperbaiki organ-organ salah satunya pankreas sehingga gula darahnya itu menjadi cepat stabil ya, dan Vitomax sendiri mengandung fitonutrien mempercepat proses perbaikan, dan tentunya terakhir adalah dengan alpha spin karena air yang kita minum nggak cuma hanya sekedar air biasa, tapi sudah dibuktikan ya dari penelitian dari Masaru Emoto yaitu air yang structure ya, yang strukturnya bagus ya, karena dengan dialirkan alpha spin itu ternyata airnya banyak tambahan oksigennya yang dibutuhkan oleh sel ya. Oke, many thank you for your sharing ya, Mr. Simon Cheong, Dr. Sugeng ya.
Dan Ibu Thank you. Insia, ya tadi mohon maaf Ibu Thank Insia you. tidak bisa ditampilkan lewat video ya karena ada challenge di jaringan WiFi ya. Dan teman-teman semuanya yang masih stay ya untuk ngikutin channel kita, tetap ya like, subscribe, dan jangan lupa masih ada waktu untuk komen dan bagi ya. Karena saya yakin banget ya dengan stay at home hari ini ya, kita isi sesuatu yang bermanfaat ya dengan ikutin acara workshop online seperti ini. Jadi pengetahuan akan kesehatan menjadi bertambah dan bisa menurunkan angka penderita diabetes ya, Diabetes, supaya betul-betul turun banyak ya Dokter Sugeng ya. ya, Dan belum banyak sekali. betul. Dan stay at home, stay positif, stay happy, stay safe. Sampai ketemu di workshop online berikutnya. Salam. Nah.